1970. Di tengah, mulai mencairnya hubungan Indonesia dan Belanda setelah bertahun-tahun diwarnai ketegangan akibat sengketa Irian Barat. Dua fregat modern Angkatan Laut Kerajaan Belanda meninggalkan Eropa menuju Asia. Mengarungi puluhan ribu mil laut, pelayaran ini bukan sekadar misi persahabatan, melainkan sebuah diplomasi maritim yang kelak menjadi bagian penting dalam sejarah hubungan kedua negara. Labuhan pertama armada adalah Jepang. HNLMS Van Speyk F802 dan HNLMS Van Galen F803 merapat di Pelabuhan Kobe bertepatan dengan berlangsungnya Expo 70 di Osaka, salah satu pameran dunia terbesar pada masanya. Kunjungan tersebut semakin istimewa ketika Pangeran Bernhard dari Belanda datang langsung ke geladak kapal untuk bertemu para awak. Dari Jepang, armada melanjutkan pelayaran menuju Qinghai, Korea Selatan. Di sana, para pelaut Belanda memberikan penghormatan di kompleks pemakaman militer Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi para prajurit yang gugur dalam Perang Korea. Upacara itu menjadi pengingat bahwa di balik kekuatan sebuah armada selalu tersimpan kenangan akan pengorbanan manusia. Perjalanan kemudian berlanjut ke Sydney, Australia. Kedatangan kedua fregat disambut dalam suasana meriah peringatan pelayaran Kapten James Cook. Para awak kapal turut ambil bagian dalam berbagai kegiatan seremonial, mempererat hubungan persahabatan dengan Angkatan Laut Australia, sekaligus memperkuat diplomasi maritim di kawasan Pasifik. Selama pelayaran panjang tersebut, misi armada tidak hanya sebatas menunjukkan kehadiran atau mengibarkan bendera. Berbagai latihan militer terus dilaksanakan, termasuk latihan penerbangan helikopter Westland Wasp, guna menjaga kesiapan tempur seluruh awak kapal selama menjalankan misi lintas samudra. Tujuan berikutnya adalah Indonesia. Di bawah komando Laksamana Muda van den Berg, kedua fregat akhirnya memasuki Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kedatangan mereka menandai kunjungan resmi pertama Angkatan Laut Kerajaan Belanda ke Indonesia setelah hubungan kedua negara mulai dipulihkan pasca penyelesaian sengketa Irian Barat. Di balik agenda diplomatik tersebut, tersimpan pula kisah yang sangat menyentuh. Setibanya di pelabuhan, Sersan Mayor Tutupari bertemu kembali dengan keluarganya setelah sekian lama berpisah. Momen haru itu mempertemukannya dengan saudara perempuan, kakak ipar, dan adik iparnya yang telah menunggu di dermaga. Pertemuan tersebut menjadi gambaran bahwa di balik hubungan antar negara terdapat kisah-kisah kemanusiaan yang melampaui batas politik dan sejarah. Rekaman kemudian memperlihatkan denyut kehidupan Jakarta pada awal dekade 1970-an. Aktivitas perdagangan berlangsung ramai di berbagai sudut ibu kota, sementara kawasan Hotel Indonesia tampil sebagai salah satu simbol modernisasi Jakarta pada masa itu. Di sela-sela kunjungan resmi,
sebagian personel Angkatan Laut Belanda tak melewatkan kesempatan untuk menikmati suasana Jakarta. Mereka berkeliling kota dengan menaiki becak, transportasi roda 3 yang kala itu masih mendominasi jalan-jalan ibu kota. Rombongan kemudian melanjutkan ziarah ke Aireveld Menteng Pulau Jakarta untuk mengenang warga Belanda yang dimakamkan di sana. Di kompleks pemakaman tersebut juga berdiri monumen bagi para tawanan perang dari berbagai negara yang meninggal ketika dipaksa membangun jalur kereta api Burma oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pemakaman dan monumen semacam itu masih tersebar di berbagai kawasan Asia Tenggara sebagai saksi bisu tragedi perang. Nama-nama para korban yang terukir pada batu nisan menjadi pengingat bahwa konflik selalu meninggalkan luka yang panjang bagi semua pihak. Kunjungan armada Belanda ke Indonesia pada tahun 1970 menjadi salah satu tonggak penting dalam proses normalisasi hubungan kedua negara. Setelah bertahun-tahun dipenuhi ketegangan, diplomasi perlahan menggantikan permusuhan, membuka ruang bagi kerjasama, dialog, dan saling percaya. Namun, siapa sangka pelayaran persahabatan pada tahun 1970 itu justru menjadi awal dari sebuah kisah sejarah yang tak terduga. 17 tahun kemudian, salah satu kapal yang datang sebagai tamu kehormatan itu resmi bergabung dengan jajaran TNI Angkatan Laut. Di antara dua fregat yang berlabuh di Jakarta saat itu, hanya HNLMS Van Galen F803 yang kemudian memiliki ikatan sejarah yang begitu erat dengan Indonesia. Setelah bertahun-tahun mengabdi di Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan menjalani program modernisasi, kapal tersebut dipensiunkan. Pada tahun 1987, kapal ini dijual kepada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya modernisasi armada TNI Angkatan Laut. Setelah resmi mengibarkan sang merah putih, HNLMS Van Galen berganti nama menjadi KRI Yosudarso 353 dan menjadi salah satu fregat kelas Ahmad Yani. Awas dulu, kan? Laksanakan. Awas. Awas. Tembak. Nama KRI Yosudarso sendiri diabadikan untuk mengenang Komodor Yosudarso, pahlawan nasional Indonesia yang gugur dalam pertempuran Laut Aru pada 15 Januari 1962 ketika memimpin KRI Macan Tutul dalam operasi Trikora demi pembebasan Irian Barat. Disinilah sejarah menghadirkan ironi yang syarat makna. Sebuah kapal perang Belanda yang pernah berlayar ke Jakarta sebagai duta persahabatan, pada akhirnya mengabdi di bawah panji merah putih dan membawa nama seorang pahlawan Indonesia yang gugur dalam konflik antara Indonesia dan Belanda. Hingga kini, KRI Yosudarso 353 masih menjadi salah satu unsur penting dalam jajaran TNI Angkatan Laut. Perjalanan panjang kapal ini membuktikan bahwa sejarah tidak hanya diwarnai oleh peperangan dan permusuhan, tetapi juga oleh rekonsiliasi, kepercayaan, dan kerjasama. Dari sebuah fregat Angkatan Laut Kerajaan Belanda hingga menjadi penjaga kedaulatan maritim Indonesia, kisah HNLMS Van Galen F803 merupakan salah satu transformasi paling unik dalam sejarah hubungan maritim Indonesia dan Belanda. Kini, mari kita kembali ke tahun 1970. Saksikan rekaman langka saat HNLMS Van Galen F803 memasuki pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saat itu, tak seorang pun menyangka bahwa kapal perang Belanda tersebut kelak akan mengabdi di bawah sang merah putih sebagai KRI Yosudarso 353
salah satu tulang punggung armada TNI Angkatan Laut. De reis van de twee fregatten blijft niet beperkt tot vlagvertoon. Onderweg tussen Australië en Indonesië bijvoorbeeld wordt geoefend. Tijdens het C-Maxen laat Schout bij Nacht van den Berg zich overzetten. Hij was aangewezen als smaldeelcommandant voor het bezoek aan Indonesië en als zodanig in Australië aan boord gekomen. Nu zij de Indonesische kust naderen, krijgen de schepen een extra beurt. Een Indonesisch koopvaardijschip, de kustlijn en de haven van Jakarta. Sergeant-majoor Tutupari ontmoet op de kade Indonesische familieleden. Zijn zuster, schoonzuster en zwager. Het eerste bezoek van de Koninklijke Marine aan Indonesië sinds lange, lange tijd. Gehandeld wordt overal, zelfs aan de voet van het machtige Hotel Indonesia. Op de Indonesische erebegraafplaats Kalibata legt Schout bij Nacht van den Berg een krans. De Nederlandse gesneuvelden worden herdacht op het ereveld Menteng Pulu. Een apart gedenkteken is opgericht voor de krijgsgevangenen van 4 landen die de dood vonden bij de aanleg van de Japanse Burma-spoorweg. Er zijn veel, al te veel plaatsen in het Verre Oosten waar men Nederlandse namen vindt op kruisen en grafurnen.